Kembali di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Hari ini edisi spesial karena saya akan berbincang langsung dengan orang nomor satu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Komarudin. Apa kabar Pak Komar? Sudah lama banget kita Pak nggak ketemu. Kapan terakhir kita ngobrol itu ya? Oh iya, kayaknya udah hitungan bulanan ya. Bulanan ya. Lebih kali ya. Nah ini di pas masuk pandemi ini kan Bapak juga dapat tugas tambahan ya, selain di Badan Kepegawaian Daerah. Oh iya, ya, saya menganggap itu sebuah kepercayaan dan sekaligus juga tantangan. Ya. Artinya bagaimana kita bisa mensukseskan tugas-tugas itu, apalagi dalam situasi yang memang penuh tantangan ini. Iya. Gitu. Dan bagi saya sih menerima tugas-tugas tambahan itu udah biasa. Dan memang posisi kita kan itu kan, harus siap menerima tugas yang diberikan oleh pimpinan kita. Dalam kondisi apapun, dimanapun harus siap Pak ya menerima tugas-tugas dari pimpinan. Oke Pak, saya hari ini pengen ngobrol sama Bapak tapi bukan terkait dengan tugas Bapak sebagai Kepala BKD, tapi sebagai pelaksana tugas perpustakaan daerah, karena ini kan situasinya sangat berubah, situasinya juga harus membuat kita adaptif dengan masa-masa pandemi seperti sekarang. Tapi sebelum ke sana Pak, Bapak melihat perpustakaan secara umum ini Pak, baik dari pengetahuan Bapak atau pengalaman Bapak itu kan, karena saya tahu Pak Komarudin ini selain ASN juga pengajar, bahkan sudah melahirkan buku. Ini luar biasa itu kan, karena ternyata stereotip orang tentang ASN adalah ASN mah kerja rutinitas saja. Ternyata Pak Komarudin membuktikan bisa menghasilkan satu karya. Nah, seberapa penting Bapak melihat perpustakaan itu? Ya, jadi kalau saya lihat fenomenanya, memang perpustakaan kita yang dikelola oleh pemerintah, entah provinsi, entah kabupaten kota, maupun berbagai komunitas, saya lihat perkembangan itu sudah semakin maju, ya, dari sisi jumlah, unit perpustakaannya, koleksi bukunya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dikaitkan dengan kondisi masyarakat, menurut saya masih sangat belum cukup. Masih belum cukup. Ya, dihubungkan dengan budaya baca dari masyarakat. Nah, sebelum ke sana, kalau secara pribadi, bagi saya perpustakaan itu bagian dari kehidupan saya. Wow, ini nih. Ya, karena dari kecil dulu itu, saya kan lahirnya juga nggak beda jauh dengan teman-teman ya, di kampung gitu ya. Emang asli mana Pak? Saya dilahirkan di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. SD, SMP, SMA di Jawa Timur, di dekat sana pegunungan sana. Dari kampung lah ya Pak ya. Iya. Nah, inspirasi kehidupan saya waktu itu muncul dari perpustakaan. Wow. Jadi dari SD itu yang namanya buku perpustakaan SD itu pokoknya habis saya baca semua. Saya tidak melihat buku apa, pokoknya semua yang dibaca saja. Di sekolah Pak? Di sekolah. Dan itu Bapak tanpa seleksi buku apa saja, pokoknya ada buku di situ suka baca. Jadi baca itu ya bagian dari hidup saya, dan dari situlah muncul inspirasi dalam kehidupan gitu ya. Sehingga dari situ sudah muncul pertanyaan, nanti kalau besar saya harus bagaimana? Itu sudah muncul atau mungkin barangkali ini bagian dari proses keberlanjutan Bapak membaca yang akhirnya dapat tugas di perpustakaan. Ya kalau itu kebetulan. Nah, itu kebiasaan itu saya lanjutkan, dan memang dalam salah satu filosofi atau prinsip hidup saya, saya menjadikan pendidikan itu menjadi akselerasi dalam hidup saya. Ya, artinya kalau kita mau merubah hidup, ya udah melalui pendidikan. Karena kalau menggantungkan orang tua, ya orang tua nggak punya warisan. Kalau menggantungkan tampang, ya kita tampangnya juga pasti. Tapi modal pendidikan itu yang paling penting Pak ya. Pendidikan semua orang punya peluang. Ya, karena kita sudah dibekali akal, pikiran, dibekali badan gitu ya. Tinggal soal niat dan tekadnya. Termasuk juga tadi kaitan dengan perpustakaan, buku gitu. Jadi akhirnya dalam perjalanan hidup saya itu muncul sebuah cita-cita
suatu saat nanti kalau saya sudah tidak ada, apa sih yang bisa saya wariskan Ya, yang menjadi legacy Bapak lah ya selama hidup ya. Jadi orang kalau ada yang bicara, Ya. Komarudin siapa sih dia? Oh ya. Saya inginnya itu bisa dilihat di perpustakaan. Wow, keren ini jadi. Sehingga saya dari dulu itu bertekad suatu saat dalam hidup saya harus menulis sebuah buku. Ya. Karena Bapak pengen kalau ada orang datang ke perpustakaan ada nama Bapak di raknya Ya, itu. Ya. apalagi Ya. misalnya di kutipan karya ilmiah itu, misalnya skripsi, Ya, tesis, itu tesis. ada daftar pustaka yang di situ ada nama saya. Komarudin begitu. Iya. Ya, keren. Itu sebuah impian yang apa namanya dari dulu yang ingin saya. Tapi kan itu sudah tercapai dong Pak, kan sudah ada buku Bapak. Bukunya sudah, ya, tapi kan soal kutipannya ini kan belum tahu. itu yang belum tahu. Belum tahu ya, sudah berapa orang yang mengutip buku Ya, itu. yang belum tahu. Artinya memang saya tidak akan berhenti cukup di satu buku, karena sebenarnya seri-seri berikutnya sudah saya siapkan temanya, tinggal ini waktu dan Nanti kapan waktu kayaknya kita perlu ada sesi khusus ini untuk ngebedah. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan pribadi saya, ya saya nggak aneh dengan perpustakaan, karena itu adalah bagian dari kehidupan saya. Termasuk di rumah saya sendiri, saya punya perpustakaan walaupun nggak selengkap yang di sini ya. Ini perpustakaan Jadi di ruang keluarga Pak ya. keluarga itu saya punya koleksi buku-buku. Jadi catatan kuliah saya itu dari semester 1 kuliah S1, S2, S3 itu masih lengkap sampai Masih lengkap, masih. Itu keren ya. Apa Pak buku pertama yang bikin Bapak jatuh cinta Pak kalau boleh tahu Pak? Dulu itu kalau di SD berarti ya, Ya. di usia-usia SD itu saya membaca buku-buku tentang sejarah lah. Atau kalau dulu ada cerita rakyat. Ya, jadi misalnya perempuan di sarang penyamun kalau nggak salah itu. Terus jadi dulu itu banyak yang buku-buku karangan orang Sumatera kan. Oh iya. Setting ceritanya Setting itu latar Sumatera ya. Sumatera Barat, Padang gitu. Ya karena banyak cerita rakyat tuh biasanya dari daerah Betul. Minang ya bahkan Ya. gitu. Kalau majalah ya ada majalah apa? Kuncung ya. Si Kuncung, ya si Kuncung, saya tahu si Itu Kuncung. pokoknya setiap anu saya baca terus. Bubuk, gitu. Kalau koran tuh dulu ada namanya Suara Karya. Suara Karya. Ya. Kan korannya mah jarang kan dulu. Kalau saya di Jawa Tengah Suara Merdeka Pak. Ya. Pokoknya cerita-cerita rakyat ya. Kalau SD kan banyak cerita rakyat. Udah ya, pokoknya penuh termasuk itu. ke legenda-legenda Betul. itu Pak ya, Roro Jonggrang itu ya, Ya. Tangkuban Perahu itu ya, Iya. Sangkuriang gitu. Iya, Pak. cerita Majapahit. Majapahit segala ya. gitu. Ken Arok and Dedes kayaknya. Oh iya, makanya saya akhirnya itu ke yang berbau sejarah itu saya jadi senang. Ya, Ya, cerita termasuk Arok misalnya Dedes. film gitu, film yang berbau sejarah saya yang senang. Saya pernah punya obsesi pengen jadi Ken Arok Pak. Kalau saya itu kan ya Ken Arok. Karena kepada beberapa orang kan percaya bahwa Ken Arok ini kan titisan Wisnu meskipun dia lahir Iya, dari orang dia biasa. yang melahirkan raja-raja di Jawa. Jawa, iya, mulai termasuk dari peletak dasar pondasi Majapahit ya. Singosari, kemudian Majapahit itu. sampai yang Mataram, Jogja. Mataram. Ya, Iya, karena dia. diyakini begitu. Oke Pak. Nah sekarang perpustakaan itu kan Bapak itu kan dulu pengalaman pribadi Bapak bahwa perpustakaan itu ternyata Jadi memang perpustakaan itu kan bagian daripada agent Ya. ilmu pengetahuan. Jadi itu tempat bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bicara ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain. Jadi apa sih bedanya? Ya, karena kita dibekali akal. Pikiran, dan itu aktualisasinya adalah di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, yang membuat kita mampu menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai khalifah fil art di ya, muka ke bumi, ya. yang membuat juga kita masih bertahan hidup sampai sekarang, Ya. ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, Ya, betul. gitu. Nah, perpustakaan itu sebagai agentnya, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari perkembangan saat ini, Ya. memang itulah tantangan yang harus dihadapi oleh perpustakaan. Nah ini Pak, sekarang kan kita menghadapi era perkembangan teknologi dan informasi, bahwa informasi itu begitu deras masuk ke dalam lini-lini kehidupan kita.
Bahkan kita masuk ke kamar saja, informasi terus masuk nih Pak, karena ada gadget di tangan kita. Oh, iya. Nah, ini bagaimana Pak penyesuaian perpustakaan menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat seperti Iya. ini? Jadi ini juga yang menurut saya sebuah fenomena yang harus kita cermati. Ya, ya. Jadi kita ini sekarang sebenarnya hidup dalam dunia yang penuh dengan informasi. Ya. Karena informasi bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja, apa saja, dan oleh siapa saja. Ya, betul betul. Nah, kalau tahun-tahun 90-an, tahun 80-an, kita masih hidup pada zaman bagaimana mencari informasi. Ya. Nah, tapi seringkali saya perhatikan orang kita perilakunya masih tahun 90-an. Oh, padahal zamannya sudah sangat berubah. Ah. Karena yang kita lakukan sekarang adalah masih mencari-cari informasi. Jadi semua informasi ditelan, Ya. dimakan. Jadi dari hasil penelitian, rata-rata kita membuka handphone itu, masyarakat Indonesia itu 9 jam dalam sehari. Satu hari. Satu hari. Dan pengguna gadget di Indonesia itu hampir 60 juta. Ya. Diperkirakan mungkin bisa 100 juta penduduk dalam beberapa kurun waktu ke depan. Dan itu 60% atau berapa itu mengakses internet kan? Iya. Jadi itu 5 terbesar di dunia Untuk penggunaan gadget. Dan 5 terbesar di dunia dari sisi medsos. penggunaan medsos. Ya, artinya budaya kita, perilaku kita masih ke bawah tahun 90-an sebenarnya. Jadi masih mencari-cari informasi. Padahal begitu banyak informasi yang kita. Nah, sementara di sisi lain, kalau hasil riset juga kan tidak semua informasi itu benar. Iya, betul. Banyak sekali 60% saja yang benar. Sisanya berarti kan hoax, sampah atau disinformasi lah katakan betul. begitu. Sehingga kalau semuanya kita telan mentah-mentah, kita tidak bijaksana. Sebenarnya kita sama aja memakan sampah. Iya, yang tidak berguna bagi diri kita. Artinya yang membuat kita stres, membuat kita apa namanya hanyut. Hanyut. Kayak apa ya? Kita kegulung sama ombak informasi kali Pak ya. Nah, itulah menurut saya tantangan perpustakaan. Artinya bagaimana caranya mampu mengimbangi informasi-informasi yang tadi yang sampah tadi ya. Sampah itu ya. Jadi, nah, harus seperti apa Pak perpustakaan Pak menghadapi situasi begini Pak? Ya, jadi dan itu sekaligus juga perpustakaan selain tadi yang saya katakan itu tantangan itu adalah bagaimana dikaitkan dengan soal budaya baca. Jadi data menunjukkan bahwa kita indeks atau minat bacanya itu hanya 1 dibanding 1000. Ya, jadi betul, dari 1000 orang itu hanya 1 lah yang betul-betul hobi baca. Itu risetnya UNESCO kalau nggak salah. Ya, UNESCO. Dan itu kan memprihatinkan. Ya. Artinya bagaimana kita mau pintar? Ya. Bagaimana kita smart gitu ya. Atau smartphone berbanding lurus dengan kecerdasan kita. Sementara yang kita baca adalah bukan bacaan-bacaan yang berkualitas, tapi lebih pada informasi-informasi yang hoax tadi. Iya, betul. Nah, di sinilah menurut saya kehadiran perpustakaan itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi kuncinya menurut saya ya di teknologi. Ya, betul. Jadi soal bagaimana masyarakat membaca medsos, membuka gadget itu kan sebuah budaya atau fenomena baru. Iya, betul. Menurut saya itu nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan, ya. Tapi bagaimana perpustakaan masuk dalam situasi yang seperti itu. Artinya perkembangan teknologi memang pada satu sisi itu menjadi ancaman, tapi pada satu sisi juga menjadi kesempatan, peluang. Ya, menjadi peluang. Nah, peluangnya ya tentu bagaimana konten-konten buku perpustakaan itu masuk di dalam medsos atau masuk dalam gadget. Ya tentu harus ada inovasi. Apakah tampilannya yang lebih menarik, kontennya yang menarik, artinya ya tidak lengkap full. Betul. Karena orang kalau langsung yang berat-berat begitu kan, kita menyesuaikan saja dengan perilaku masyarakat kita ya. Sekarang kan enggak Pak, kalau perpustakaan di Banten itu ya bisa juga beradaptasi dengan teknologi yang ada Pak. Ya sangat mungkin dan itu pilihan yang harus dilakukan. Mau tidak mau kalau memang mau eksis ke depan gitu ya. Kalau mau mengambil peran dalam peradaban ini harus mau tidak mau
harus begitu. Dan potensi sebenarnya ada. Oh. Ya. Jadi seperti kemarin ekspos dari Perpustakaan Nasional, Ya. itu sebenarnya soal digitalnya dia sudah bagus. Sudah, ya, saya beberapa mengakses dari. Bahkan udah miliaran koleksi dia Ya. dan itu sudah digital. Tapi pertanyaannya bagaimana itu bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan yang lain? Nah, itu. Kelihatan ego sektoral kita itu masih tinggi. Tidak perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, Iya. antar sesama perpustakaan Iya. daerah itu masih masing-masing. Iya. Jadi kalau seandainya seluruh institusi perpustakaan itu menjadi sebuah networking, jadi kalau misalnya mau akses ke perpustakaan nasional itu bisa diaksesnya dari perpustakaan daerah. Ya. Itu kan alangkah indah kan? Oke Pak, katakan bahwa kita siap, kita katakan siap, perangkatnya sudah siap nih untuk menggunakan perpustakaan digital. Tapi dengan budaya masyarakat baca kita yang tanda kutip tadi Bapak bilang masih rendah, ini nanti sinkron nggak? Jadi mensinkronnya dari sisi akses menurut saya ya. Jadi bagaimana seluruh perpustakaan itu mudah diakses, terus masuk koleksinya itu mudah diakses. Artinya kan menyesuaikan dengan kondisi penduduk kita. Kemudian yang kedua juga soal cara atau membaca. Ya kita harus hadir perpustakaan itu tidak hanya di gedung, di ruangan tertutup yang jauh dari mana-mana. Kita harus masuk dalam fenomena kehidupan masyarakat. Ya, kalau misalnya masyarakat senangnya di kafe, di mall, ya kita setting perpustakaan kita seperti itu. Kayaknya yang belum itu Pak. Kalau perpustakaan keliling saya tahu bahwa perpustakaan keliling sudah dilakukan sama dinas perpustakaan. Tapi kayaknya dinas perpustakaan masuk ke kafe-kafe ini belum. Nah, yang itu. Ya bisa juga sebenarnya dibalik. Bagaimana perpustakaan yang kita milih sekarang disetting seperti kafe. Oh, ini yang menarik. Apalagi kan sekarang nih Pak lagi pandemi begini kali. Karena saya lihat data dari yang ada, itu kan kunjungan harian itu kan lumayan besar. Rata-rata 500 per hari. 500 orang. Itu sebenarnya sebuah kunjungan yang besar loh. Iya, betul. Coba yang ke mall aja berapa itu per hari? Berapa? Saya belum punya datanya Pak. Nanti saya tanya lah datanya berapa. Untuk jumlah segitu itu besar. Iya, lumayan sangat besar malahan. Nah, saya bertanya lebih dalam itu. Kira-kira apa yang membuat mereka atau siapa mereka yang datang? Kebanyakan mereka mahasiswa. Mahasiswa. Nah, saya bertanya lebih lanjut, apa yang membuat mereka itu datang? Apakah gedungnya? Apakah bukunya? Apakah wifi-nya yang gratis? Apalagi kayaknya kalau kan lahan perpustakaan itu kan masih banyak tuh Pak dibikin semacam taman, semacam kafe, semacam ruang publik, kayaknya asik itu. Betul. Termasuk juga taman-taman publik itu bisa aja di situ ada pojok perpustakaan yang orang bisa membaca. Gitu. Jadi nggak mesti masuk ke dalam gedung kali Pak ya? Harus begitu. Pak, kan sekarang juga musim lagi pandemi itu Pak, dan kemarin kita tidak mau dipaksa masuk menggunakan teknologi, bahkan rapat-rapat sekarang kita menggunakan daring semuanya. Nah, ini kayaknya juga salah satu momentum, bisa jadi momentum nggak Pak untuk tadi? Betul. Dalam masa pandemi seperti ini, itu kan dipaksa dirubah dengan metode daring, dan itu jalan. Dan ternyata itu efisien. Iya betul Pak. Efeknya efisien, artinya substansinya bisa kita dapatkan, tapi energi yang kita keluarkan itu tidak terlalu besar. Jadi saya akhirnya menyimpulkan, loh berarti selama ini sibuk ini sebenarnya disibukkan oleh kita sendiri gitu. Karena substansinya sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, artinya inilah yang menurut saya seluruh komponen bangsa ini dengan adanya masa pandemi ini harus mengevaluasi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya kehidupan tetap jalan, substansi tetap berjalan, tapi efektif, efisien. Artinya dari kacamata reformasi birokrasi ini sangat menjadi sebuah peluang Pak ya. Makanya kalau soal adanya pandemi dan lain sebagainya, ya kita kembali ke keyakinan kita. Kita nggak usah buruk sangka pada Tuhan. Jadi semua yang diberikan, yang menimpa kita itulah yang terbaik bagi kita. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana memaknainya. Karena di balik itu semuanya pasti ada hikmahnya. Saya juga meyakini Pak, kita yang melewati ujian pandemi ini kita akan menjadi manusia baru itu. Kalau mau eksis, mau bertahan, ya harus
baru, Baru ya, iya, baru, iya, iya. kebiasaan baru, pola pikir baru dan lain sebagainya. Termasuk Itu udah hukum alam dah. Iya, Itu. iya. Nah, Pak Komarudin ini kan juga pengajar nih, Pak. Pengajar dan informasinya juga Bapak sering sekali mengisi untuk teman-teman siswa-siswa di SMA. Iya. Nah, apa Pak yang harus ini dilakukan sama adik-adik kita atau masyarakat secara umum agar kita di derasnya informasi perkembangan teknologi ini kita tidak menjadi orang yang hanyut terbawa informasi bahkan Iya. termakan hoax, karena kan banyak sekali tuh orang yang tidak bijak menggunakan teknologi, tidak bijak menggunakan media sosial, akhirnya dia masuk bui gitu. Ya. Jadi kalau saya mencermati kita yang hampir 60 juta orang pengguna aktif gadget itu hanya sekedar penggembira di dunia atau di era yang Teknologi. ya teknologi informasi yang begitu masif gitu ya. Kenapa? Ya karena kita belum mampu menggunakan secara maksimal atas situasi seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita pergunakan? Ya, soal informasi kan bisa. Soal networking menjadi lebih mudah. Kemudian misalnya di aktivitas bisnis itu juga peluang-peluang baru bisa lebih muncul. Jadi misalnya orang bisa memasarkan dari pelosok kampung dia punya produk apa, itu bisa dipasarkan. Dia bisa mempelajari sesuatu bisa melalui media sosial atau melalui internet dan lain sebagainya. Nah, tapi yang masih menonjol itu kan bukan soal itunya, tapi soal bagaimana mereka aktif dalam media sosial, memberikan komentar, memberikan opini, tapi bukan berdasarkan fakta-fakta yang diketahui atau berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, tapi hanya karena ya ikut-ikutan, ya betul. Intuisi yang dia punyai dan lain sebagainya. Apalagi hanya sekedar meneruskan. Ya biasanya begitu yang sering terjadi. Berita yang belum itu benar, dan itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, dan itu sebenarnya sangat disayangkan. Nah, lagi-lagi dengan masa pandemi ini menurut saya itu juga peluang untuk merubah perilaku yang seperti itu. Karena sekarang kan betul seluruh bisnis sektor itu menurun, properti, otomotif, ya semuanya menurun. Tetapi perdagangan yang berbasis online justru itu kan meningkat, ya betul. Ya, jual beli produk apapun tuh, terutama yang produk kita sehari-hari kan semuanya berbasis online. Bahkan kemarin terakhir TV Pak yang biasanya ratingnya nggak pernah nyampe 13 itu sekarang naik drastis itu. Ya. Ya. Karena banyak orang di rumah kali Pak ya. Ya, banyak orang di rumah. Belanja juga perilaku yang berubah. Belanja semua dari rumah. Nah, kalau sudah belanja dari rumah menggunakan online, artinya semua orang punya peluang kan. Kapan saja, di mana saja, barang apa saja itu kan bisa diperjualbelikan di situ. Nah, itu menurut saya yang perlu ya kita punya kesadaran bersama untuk mengarah ke sana. Nah, ini apa Pak? Dalam waktu dekat, karena kan saya tahu Bapak baru masuk sini juga awal Juni ini Pak ya. Artinya baru 1 bulan jalan ini ya. Karena 1 bulan jalan ini. Nah, ini apa Pak dalam waktu dekat yang akan dilakukan perpustakaan untuk pertama menyesuaikan dengan masa pandemi, tapi aktivitas di perpustakaan juga harus jalan karena ternyata kita banyak yang merindukan sama perpustakaan itu, apalagi mahasiswa itu kayaknya banyak yang kangen wifi-nya. Nah, ini dalam waktu dekat apa Pak yang akan dilakukan? Itu? Ya, memang saya masih melarang dulu untuk dibuka. Ya, sebelum ada perubahan. Ya, perubahan yang menyesuaikan dengan situasi pandemi. Ya, yang perubahan yang mengikuti protokol kesehatan. Jadi arahan saya nanti ini sudah saya sampaikan. Jadi ruang koleksi buku itu hanya untuk koleksi buku. Ruang baca harus terpisah. Dan harus punya sirkulasi udara yang bagus. Bahkan kalau bisa nanti sekaligus itu di setting yang nyaman begitu ya. Yang tadi ya suasana kafe dan lain sebagainya. Oh, berarti nanti gitulah. Baca di luar gitu ya. Ya, di luar, tapi kita setting yang bagus gitulah. Itu yang jangka pendek ya. Jangka pendeknya. Kedua, nah konten digital dari penyelenggaraan perpustakaan itu harus kita tambah
Makanya ini di rancangan perubahan anggaran, Ya. itu anggaran saya rubah. Jadi kegiatan-kegiatan yang berbasis yang selama ini konvensional, Ya. misalnya pembinaan Ya. atau training Ya. dan lain sebagainya, saya minta itu dihapuskan anunya, jenis kegiatannya. Ya. Tapi konten itu tetap ada. Kontennya tetap Jadi ada. semuanya itu harus dilakukan berbasis digital. Jadi untuk sosialisasi, pelatihan, gunakan animasi, gunakan video. Ya, ya. Nah, jadi anggaran sudah kita rubah. Begitu. Artinya dipaksa mau nggak mau. Dipaksa, Ya. dipaksa. Dan ternyata itu bisa lebih efektif, lebih murah, lebih efektif. Kan ada yang bertanya beralasan, Pak saya nggak bisa bikin animasi. Gampang. Nah itu Pak. Siapkan aja anggaran untuk hadiah. Kita lombakan ke anak-anak SMA, SMK. Ya. Kan mereka kan jago-jago soal bikin animasi, soal bikin kasihkan aja materinya, kontennya. Dia yang akan mendesain. Kita siapkan hadiahnya. Artinya kita juga sekali mengumpulkan konten sekaligus membuat lomba. Membuat lomba, artinya mendorong mereka untuk menciptakan sesuatu. Jadi lomba kan paling berapa hadiah? Katakanlah 2 juta, 3 juta, katakanlah total 10 juta. Itu sudah bisa menyelenggarakan acara seperti itu, kontennya bagus gitu ya. Dibandingkan misalnya ngundang orang, Ya. ngumpulin, kita nyewa tempat, makan dan lain sebagainya, ngasih honor, bisa lebih dari 10 juta. Dan kadang-kadang tidak ada apa produk yang Tidak ada ditinggalkan. substansinya. Ya betul. Setelah itu apa yang dibicarakan tadi lupa. Iya betul. Jadi udah saya minta begitu semua. Jadi anggaran kita arahkan nanti di perubahan ini sudah mengarah ke situ. Apa ini yang ingin juga didorong sama Dinas Perpustakaan untuk siswa-siswa kita, bahwa dia tidak hanya menjadi pelajar yang tadi sebelum kita podcast itu Bapak bilang siswa-siswa sekarang itu tidak hanya cukup punya pengetahuan untuk bertahan saja, tapi Ya, juga harus mencipta. mencipta. Ya. Nah, ya itu juga kita harus menciptakan iklim kan Ya, bagi mereka. Dan itu sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Orang anggaran juga nggak perlu banyak kok, dan mereka juga punya potensi. Nah, hal lain juga dari si anggaran, di anggaran berubah ini sudah kita mulai. Jadi pembelian buku-buku yang e-book itu kita perbanyak. Ya, jadi pokoknya anggaran-anggaran yang lain itu kita alihkan perbesar ke sana. Sekarang kalau tidak salah sudah punya sekitar 3.000 koleksi buku digital katanya Pak, kata Ya. pustakawannya itu. Nah, kalau Bapak pengennya nambah berapa Pak kalau ini? Nah, kalau yang e-book ya sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kita menyaingi perpustakaan nasional. Wow. Akan menghabiskan berapa waktu lama itu Pak kalau di target Bapak? Ya, yang penting kita mulai. Mulai. Ya. Nah, yang kapan penting gitu tracknya mulai? itu sudah benar, Nah. on the track. Soal kapan nyampainya, kalau tracknya benar kan pasti nyampe. Gitu. Oh, Tapi itu kalau mungkin tracknya nggak benar nggak akan nyampe. Itu sudah dimulai atau Sudah dimulai. Sudah Makanya dimulai? kan kita dari anggaran yang ada itu. Ya masih hitungannya ratusan juta lah, karena Iya. kita kan nggak menambah anggaran, Iya. hanya merealokasi. merealokasi. Dari kegiatan-kegiatan yang konvensional seperti itu kita rubah. Nah, hasil dari efisiensinya itu kita alihkan untuk mendorong digitalisasi perpustakaan. Oke, saya tunggu ini Pak. Udah Ya. nggak sabar saya nunggu inovasi dari Pak Komarudin ini. Aduh, karena kan kemarin juga sempat ngobrol sama teman-teman banyak kapan nih perpustakaan buka ya itu kan. Kita kan kadang-kadang kesini tuh memang Ya. spotnya enak gitu Pak. Kalau untuk buka yang sini, yang penting itu ruang bacanya diperbaiki dulu. Sebenarnya tidak harus mahal, bisa aja dari yang ada ini dirubah di sedikit setting ya lah. Pak ya. Setting Tidak dikit. perlu nambah anggaran Ya. besar-besar juga kali Pak ya. Harus ada perubahan. Lah, suasana yang berubah, situasi berubah, masa perilaku kita nggak berubah. Oke, siap. Oke, terakhir Pak. Ini apa Pak pesannya untuk pertama internal yang orang-orang di ada perpustakaan, kemudian masyarakat secara umum, khususnya untuk adik-adik pelajar kita. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa ilmu pengetahuan itulah yang membuat kita akan eksis. Ya. Yang membuat kita bisa mampu mengisi peradaban dunia ini. Nah, itu untuk mendapatkannya memang banyak. Ya, salah satunya adalah melalui perpustakaan. Nah, sehingga para penggiat atau komunitas perpustakaan ya harus pintar-pintar bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang,
Jadi tetap menyajikan informasi melalui koleksi-koleksi perpustakaan, karena kita juga harus meyakini bahwa perpustakaan menjadi salah satu agent ya dalam transfer pengetahuan, transfer teknologi. Artinya gunakanlah perpustakaan ini sebagai milik kita bersama untuk terus mengupgrade pengetahuan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Komarudin sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Nanti kayaknya harus ada sesi khusus untuk ngebahas bukunya Pak Komar. Karena saya juga pengen lebih tahu detail nih buku apa sebenarnya yang ditulis sama Pak Komarudin. Bukan untuk promo Pak ya, tapi untuk berbagi ilmu pengetahuan. Ya, apa-apa sekalian promosi. Sekalian promosi. Oke, siap, terima kasih. Oke, demikian bincang-bincang cacahan literasi bersama Bapak Dr. Komarudin. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Ada satu pepatah yang menarik, segala yang kamu butuhkan untuk menjadi lebih baik dan menuju kesuksesan sudah ada dan dituliskan. Tinggal kita hanya perlu datang ke perpustakaan. Ya, dari Henry Frederick Amel. Sekian, sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.